adik-adik sekalian yang Lause sayangi dan Lause kasihi, bahkan Lause rindukan. Ya, karena sudah sekian lama kita tidak bertemu. Ketika kita ketemu nanti, adik-adik pasti semua udah besar-besar ya. Dan mungkin Lause udah gak kenal lagi ya. Tapi Lause pasti ingat sama kalian ya. Nah, adik-adik ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berada di akhir bulan April. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Mei, dan adik-adik sebentar lagi juga akan naik kelas. Ya, kita bersyukur di mana Tuhan sudah memimpin kita melalui sebulan ini ya. Kita tetap masih bisa ibadah, kita tetap masih bisa puji Tuhan meskipun secara online. Nah, adik-adik ya, Lause ingin mengajak adik-adik menaikkan satu pujian. Saya atau aku anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu harus tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab ya. Dan kita juga harus selalu menjadi berkat buat orang lain. Ya, mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, senantiasa cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Nah, adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, menolong kami, sehingga hari ini kami bisa datang kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah memasuki di minggu terakhir di bulan April, dan minggu depan kami akan memasuki bulan Mei. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan kami tetap bersyukur kepadamu untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai anak Tuhan ya, kita itu harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita tinggal di luar Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak sanggup melakukan ini itu tanpa Tuhan, karena kita butuh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus akan menuntun hidup kita sampai kita tua. Nah, makanya di dalam hidup kita ini kita butuh Tuhan Yesus. Mari
Lause mau mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Biarlah kita bisa berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ayo siapkan handphonenya, minta papa mama ya bisa bantu kalian untuk scan barcode di layar ini. Sekarang kita akan menaikkan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mula waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Jadi, mari kita akan berdoa buat persembahan kita sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik sudah memberkati kami sepanjang minggu ini, mencukupkan untuk semua yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Kami berikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, langsung mau mengajak kita untuk menaikkan pujian Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Masuk di dalam hatiku. Dengan sikap berdoa ya, kita menaikkan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat pagi adik-adik di rumah. Langsung berharap adik-adik di rumah tetap sehat-sehat saja ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami ketenangan dan juga Tuhan berikan kami pengetahuan sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum Lause Dwi menceritakan tentang firman Tuhan pada hari ini, Lause Dwi mau memberikan pertanyaan dulu untuk adik-adik di rumah. Oke, didengarkan ya pertanyaannya. Pertanyaan Lause Dwi. Oke, adik-adik, kalau sedang merasa ketakutan, apa yang biasanya adik-adik lakukan? Oke, misalnya adik-adik takut kalau ada guntur karena hujan lebat. Terus apa yang adik-adik biasanya lakukan kalau ada guntur yang guntur keras ketika hujan lebat? Apa adik-adik? Wah, di sini Lause Dwi bisa mendengar ya. Jadi ada jawaban adik-adik yang mengatakan bahwa Lause, saya biasanya tutup telinga. Lause Dwi, saya biasanya tutup mata. Lause Dwi, saya biasanya bersembunyi di bawah kolong meja. Wah, seperti itu ya adik-adik ya, yang biasanya adik-adik lakukan kalau merasa ketakutan. Nah, adik-adik, ternyata bukan hanya adik-adik di rumah loh, bukan hanya anak-anak kecil saja yang merasa ketakutan, yang pernah merasa takut karena sesuatu. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau orang dewasa seperti Lause itu juga punya rasa takut tersendiri loh adik-adik. Misalnya Lause Dwi takut kalau ada ular. Jadi kalau ada ular, Lause Dwi langsung cepat-cepat lari dari tempat itu supaya tidak
kena gigitan si ular itu. Nah, adik-adik, ternyata bukan hanya lo sendiri saja yang merasa takut ketika ada sesuatu bahaya yang mengancam. Tapi ternyata adik-adik, di Alkitab juga diceritakan loh, ternyata ada orang-orang yang punya rasa takut terhadap sesuatu hal. Siapakah mereka? Ya, jadi mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oke, pertanyaan Mas Dwi. Mas Dwi, kenapa mereka takut? Nah, adik-adik mau tahu jawabannya? Oke, dengarkan ya baik-baik penjelasan Mas Dwi ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, pada waktu itu murid-murid semuanya merasa takut. Nah, apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka akhirnya berkumpul di dalam satu rumah. Terus apa? Jendela dan juga pintu mereka tidak buka sama sekali. Jadi mereka tutup rapat karena takut. Takut karena apa? Karena mereka takut kalau ada orang yang datang mencari mereka dan mereka akan menyakiti mereka dan mereka akan disakiti oleh orang-orang yang mencari mereka, seperti apa yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Jadi akhirnya mereka bersembunyi di dalam satu rumah itu, tidak berani keluar kemana-mana. Nah, adik-adik, pada saat itu mereka sangat ketakutan. Jadi tidak berani keluar sendiri dari rumah, harus bareng-bareng dengan teman, bahkan mereka harus bersembunyi. Jangan sampai ada orang yang tahu di mana mereka tinggal. Nah, adik-adik, tiba-tiba waktu itu ada yang datang, ada yang muncul di tengah-tengah mereka, adik-adik. Iya, betul. Jadi pada saat mereka sedang berkumpul di dalam rumah, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, adik-adik. Dan mereka sangat terkejut. Dan waktu itu Tuhan Yesus langsung berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Adik-adik, pada saat murid-murid mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka langsung senang dan menghampiri, mendatangi, mendekati Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Pada saat itu adik-adik, rasa takut murid-murid akhirnya hilang. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di antara mereka, berada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan damai sejahtera di hati murid-murid semuanya. Nah, adik-adik, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah murid menandakan bahwa Tuhan Yesus menepati apa yang sudah dijanjikannya, apa yang selama ini telah diajarkan kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus menggenapi hal itu, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, adik-adik, selain itu ternyata Tuhan Yesus bukan hanya mau memperlihatkan, mau menyampaikan bahwa apa yang saya ajarkan ini benar ada, tapi apa? Kedatangan Tuhan Yesus juga memberikan suatu tugas kepada murid-muridnya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah murid-murid diberikan tugas untuk menceritakan tentang kebangkitan, tentang kematian Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya. Kita bersyukur dengan kebangkitan Tuhan Yesus, berarti menandakan bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Nah, pertanyaan lo sendiri sekarang, ketika adik-adik merasa takut, Rasul Dwi berharap ketika ada rasa takut itu jangan langsung takut, jangan langsung teriak, tolong, tapi adik-adik tenang, berdoa, karena Tuhan selalu ada untuk adik-adik semuanya. Lalu mengenai menceritakan firman Tuhan, adik-adik kalau adik-adik kelas tengah bisa ya menceritakan tentang Tuhan kepada teman. Tapi bagaimana dengan adik-adik kelas kecil yang masih kelas 1? Oke, adik-adik, kalau adik-adik merasa susah untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan, melalui kehidupan adik-adik setiap hari itu juga bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kehidupan sebagai orang yang percaya. Dengan cara apa? Misalnya di rumah tidak melawan orang tua, patuh terhadap nasihat orang tua, dan sebagainya. Oke adik-adik ya, adik-adik yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17a.
berbunyi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 17a, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa ya untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biar apa yang kami dengarkan hari ini, yaitu kami berani, kami boleh menceritakan tentang kebangkitan, tentang kematian Tuhan kepada sesama kami. Dan ajarlah kami juga Tuhan Yesus melalui kehidupan keseharian kami boleh menampilkan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Wah, tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Nah, terus harap firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, tetap adik-adik ingat tidak hanya di dalam ingatan kita, tapi juga di dalam hati kita. Dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, yuk langsung mengajak kita untuk menutup ibadah kita. Kita mau menaikkan pujian Bapa terima kasih, dan setelah itu kita akan berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bisa beribadah dari awal sampai akhir. Kami bersyukur untuk pujian yang sudah kami naikkan dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Tuhan yang akan terus memimpin dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, langsung ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.